Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2021 menyebutkan bahwa kota Jakarta merupakan ibu kota negara Indonesia yang memiliki tingkat kependudukan lebih besar dibandingkan dengan kota besar lainnya di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan jumlah penduduk ibu kota sebesar 10.562,88 jiwa dengan luas wilayah yang hanya 664,1 km persegi. Dengan jumlah penduduk ibu kota yang sangat besar, DKI Jakarta memiliki berbagai permasalahan di mana permasalahan utama di ibu kota sendiri ialah kemacetan. Kemacetan ibu kota sudah ada sejak tahun 1965. Kemacetan semakin parah terjadi dari tahun ke tahun. Salah satu penyebabnya adalah bertambahnya warga Jakarta dengan angka kelahiran serta banyaknya warga dari berbagai kota di Indonesia yang berpindah atau bermigrasi ke kota Jakarta untuk mengadu nasib mereka. Selain itu, penyebab kemacetan kota Jakarta menurut laporan berita harian CNN ialah karena banyaknya penggunaan kendaraan pribadi di jalan raya dan belum adanya transportasi umum yang dapat memadai. Nah itu, penyebab lain kemacetan yang terjadi di ibu kota Jakarta ialah diakibatkan karena volume dari lalu lintas yang sangat tinggi yang disebabkan karena tercampurnya lalu lintas yang terus berjalan baik bersifat regional maupun lalu lintas bersifat lokal. Di mana berdasarkan data dari jakartabps.co.id, jumlah kendaraan bermotor di ibu kota Jakarta sendiri mencapai lebih dari 20 juta unit. Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari motor, mobil, penumpang bus, dan juga truk yang terintegrasi. Oleh sebab itu, pemerintah khususnya Pemprov DKI memerlukan berbagai kebijakan serta regulasi peraturan untuk mengurangi tingkat kemacetan di ibu kota DKI. Adanya Jakarta jadi tempat aku, kamu, dan kita semua bertemu. Karena jadi pertemuan banyak orang, Jakarta berbenah menjadi kota berbasis transit. Kehadiran Jaklingko memudahkan kita semua karena sistem transportasi publik di Jakarta sekarang sudah terintegrasi. Pindah-pindah transportasi jadi nggak ribet lagi. Cukup pakai satu kartu, kita bisa naik Mikrotrans, berpindah ke LRT, dan nyambung naik Transjakarta. Nantinya, kartu Jaklingko juga bisa dipakai untuk naik komuter lain atau KRL. Terus lanjut deh naik MRT. Fasilitas penunjang masing-masing mode transportasi juga semakin baik loh. Mulai dari kondisi halte dan stasiun yang nyaman, ditambah lagi ada signage atau papan penunjuk lokasi untuk memudahkan warga ataupun pendatang berpindah moda. Nggak perlu takut nyasar, walau baru pertama kali naik transportasi publik di Jakarta. Area transit untuk ojek ataupun bajai dibikin nyaman. Kemacetan di sekitar stasiun juga jadi berkurang. Oh iya, Transjakarta menyediakan bus pengumpan antar stasiun juga loh, yang siap anterin kita untuk berpindah lokasi. Nyaman, gak kepanasan, dan gak kehujanan. Udah tahu belum? Kalau Jakarta bikin prioritas pemihakan jalan. Prioritas pertama adalah kepada pejalan kaki, lalu untuk pesepeda, kemudian transportasi umum, baru deh yang terakhir untuk kendaraan pribadi. Nah, sebagai kaum urban, kaki tentu jadi alat transportasi sehari-hari. Udah pada ngerasain kan jalan kaki di trotoar-trotoar Jakarta yang semakin lebar. Akses jalan publik ini dibuat nyaman, plus didesain ramah bagi penyandang disabilitas. Setidaknya, revitalisasi trotoar dengan desain yang lebih lebar ini sudah dilakukan sepanjang lebih dari 130 km. Jumlah ini bakal terus bertambah. Kalau lagi jalan kaki di trotoar Jakarta, coba perhatiin deh, kabel-kabel listrik yang tadinya bikin pemandangan semrawut, sedikit demi sedikit mulai hilang. Pelaksanaan pembangunan sarana jaringan utilitas terpadu atau SJUT untuk menata kabel-kabel itu dilakukan mulai tahun 2020 di 61 ruas jalan sepanjang kurang lebih 200 km dan ditargetkan selesai pada tahun 2021. Nggak cuma itu, penataan juga meliputi jalur sepeda. Sejak 2019, sudah direncanakan pembangunan jalur sepeda sepanjang 500 km yang dikerjakan secara bertahap. Infrastruktur pendukung untuk pengguna sepeda juga sudah dibangun, seperti parkir khusus sepeda di gedung-gedung perkantoran pemerintah dan swasta, hingga pusat perbelanjaan. Mode transportasi massal MRT dan LRT juga sudah menyediakan kereta atau gerbong khusus bagi para pesepeda. Buat yang nggak punya sepeda, nggak usah sedih. Ada sarana peminjaman sepeda atau bike sharing yang bisa kita pakai di sejumlah titik di sepanjang Jalan Sudirman Tamrin
maupun di depan kantor pemerintahan seperti di Balai Kota Jakarta. Ini adalah contoh nyata Jakarta yang semakin tertata. Meski belum sempurna, tapi Jakarta jauh lebih rapi kan? Adanya permasalahan tersebut mendorong pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membuat sebuah inovasi kebijakan pelayanan publik pada bidang transportasi umum dengan tujuan agar masyarakat DKI Jakarta dapat beralih moda transportasi dari transportasi pribadi ke transportasi umum. Pada tanggal 1 Oktober 2018, pemerintah DKI Jakarta meresmikan program integrasi sistem transportasi publik di Jakarta yang disebut dengan program Jaklingko. Program ini merupakan sebuah wujud nyata yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi penggunaan transportasi pribadi dengan meningkatkan pelayanan transportasi umum di DKI Jakarta sehingga diharapkan masyarakat mendapatkan keamanan dan kenyamanannya pada saat bepergian. Program Jaklingko ini adalah sistem integrasi transportasi umum yang meliputi integrasi rute, pembayaran, dan infrastruktur. Program ini mencakup berbagai jenis transportasi umum yang dikelola pemerintah seperti MRT, LRT, Railing, KAI Komuter, Transjakarta, dan Mikrotrans. Untuk dapat mengakses pembayaran Jaklingko ini, masyarakat cukup dengan menggunakan satu kartu saja. Kartu Jaklingko ini dapat digunakan untuk bepergian keliling Jakarta dengan tarif yang sama, yaitu sejumlah Rp3.800 per kilometer saja setiap naik turun moda transportasi umum seperti Transjakarta, MRT, LRT, KRL, atau Mikrotrans. Sebagai contoh, ketika Anda akan menggunakan bus Transjakarta untuk bepergian pukul 7:05, kemudian berganti moda transportasi angkot yang telah memiliki logo Jaklingko pada pukul 8.30 dan kembali menaiki bus Transjakarta pada pukul 10, maka total dari seluruh perjalanan tadi hanya akan memotong saldo dalam kartu Jaklingko Anda sejumlah Rp5.000 saja. Dengan kata lain, walaupun Anda menaiki moda transportasi yang berbeda-beda, namun Anda menggunakan kartu Jaklingko yang sama dalam kurun waktu 3 jam, saldo dari kartu Anda hanya akan berkurang maksimal Rp5.000 saja. Hal ini tentu sangat memudahkan para masyarakat kota Jakarta yang ingin bepergian jauh tanpa harus menguras uang dalam jumlah yang besar. Bagaimana cara memakai Jaklingko? Berikut penjelasan cara penggunaannya. Jaklingko atau yang dulu dikenal dengan nama OK Trip merupakan salah satu program unggulan Pemprov DKI sejak tahun 2018. Lingko sendiri berasal dari kosakata NTT yang berarti sawah terintegrasi. Nama tersebutlah yang menginspirasi terwujudnya transportasi Jakarta yang terintegrasi. Kartu Jaklingko sendiri bisa teman-teman dapatkan di mesin-mesin tiket yang ada di setiap halte besar Transjakarta, atau bisa juga beli di e-commerce. Di mesin hanya ada kartu Jaklingko terbitan BNI, Mandiri, dan Bank DKI. Sedangkan yang saya punya ini terbitan dari Bank BRI. Belinya di e-commerce. Bisa diaplikasikan di transportasi darat berbasis jalan. Naik KRL, MRT, LRT tetap bisa dengan kartu ini. Tetapi belum ada tarif diskonnya. Mimpi Jaklingko adalah memudahkan warga Jakarta untuk menikmati transportasi dari gang sampai jalan besar hanya bermodal Rp5.000 saja. Sebelum ke TKP, mari kita cek saldo kartu Jaklingko saya. Naik dan turun transportasi Jaklingko nggak bisa sembarangan. Harus di titik yang sudah ditentukan supaya lebih tertib. Ciri yang membedakan Mikrotrans Jaklingko dengan angkot reguler adalah adanya stiker di badan mobil. Dikit agak lama jarak antara Mikrotrans Jaklingko. Kira-kira 3-5 menit lah waktu tunggunya. Nah, itu angkotnya sudah datang. Mari kita coba. Setelah masuk, penumpang wajib
tap in. Mesinnya ada di samping sopir. Jika duduk di belakang, cara tap in-nya adalah dengan mengoper kartu ke penumpang lain. Dan yang duduk di samping sopir wajib membantu proses tap in. Oh iya, kursi depan adalah kursi prioritas ya. Jadi kalau kosong boleh diduduki, tapi tetap utamakan penumpang yang lebih prioritas. Saldo yang akan dipotong Rp0 alias gratis tistis. Meski gratis, semua penumpang wajib memiliki kartu elektronik Jaklingko atau non-Jaklingko. Jika tidak, maka sopir tidak akan memperkenankan naik Mekotrans ini. Karena bertarif Rp0, maka tidak perlu tap out saat turun angkot. Dan jangan lupa ucapkan terima kasih kepada pengemudi ya. Ini saya sudah sampai di Terminal Kampung Melayu. Bisa dilihat tampak Mekotrans Jaklingko berbeda dengan angkot biasa. Meski tipe mobil angkotnya berbeda, tapi semua sudah sesuai standar minimal pelayanan. Kali ini saya akan melanjutkan perjalanan dengan bus Transjakarta Merdek Rendah atau biasa disebut Metro Trans. Seperti biasa, setelah masuk wajib tap in. Saldo kartu yang akan dipotong sebesar Rp3.500. Jika naiknya jam 5 sampai jam 7 pagi, hanya akan dipotong Rp2.000. Di bus tipe ini, jalannya tidak di jalur Transjakarta, tapi gabung dengan jalan umum. Sama dengan Mikrotrans tadi, naik dan turunnya penumpang hanya di plang stop atau di halte-halte umum. Bis ini memiliki 2 pintu. Pintu depan untuk penumpang masuk, sedangkan pintu tengah untuk penumpang yang mau turun. Di pintu tengah juga ada mesin tap. Jika ingin menikmati tarif Jaklingko, penumpang yang mau turun wajib tap out terlebih dahulu, seperti ini contohnya. Ingat, tarif ini hanya berlaku selama 3 jam setelah tap out. Untuk kartu elektronik non-Jaklingko, tidak perlu tap out ya, bisa langsung turun aja. Untuk perjalanan pulang, saya akan naik Transjakarta dari halte Tegalan. Kita buktikan berapa saldo yang akan terpotong. Sekarang sudah jam sekian sejak saya tap out, masih di bawah 3 jam. Setelah masuk halte, kita cek berapa saldo yang terpotong. Ya,
hanya terpotong Rp1.500 saja. Jadi terbukti pulang pergi cukup Rp5.000 saja. Cukup hemat daripada tarif normal yang besarnya Rp7.000. Lumayan, bisa hemat Rp2.000. Akhirnya, kita simpulkan skema tarif Jaklingko. Mikrotrans Rp0, cukup tap in saja. Metrotrans Rp3.500, tap in dan wajib tap out jika ingin menikmati tarif diskon. Transjakarta Rp1.500, tap in dan tap out di halte tentunya. Pada dasarnya, hampir semua kartu elektronik bisa digunakan untuk menikmati transportasi publik Jakarta. Namun, dengan adanya kartu Jaklingko, kita bisa mendapatkan subsidi Rp2.000. Jaklingko sendiri akan diperluas manfaatnya ke transportasi darat berbasis rel. Hal tersebut sedang dibahas oleh Pemprov DKI dan segera dirilis pada bulan Agustus 2021. Wah, bakal lebih enak lagi nih jika tarif Jaklingko bisa diaplikasikan ke KRL, MRT, dan LRT. Untuk besaran tarifnya mungkin akan berbeda dengan yang ini. Pengalaman aku sangat bangga ya, maksudnya mobilitas di Jakarta jadi enggak kesusahan gitu loh, karena memang transportasi publik di Jakarta ini sudah terintegrasi, jadi selain nyaman, merasa aman juga sih naiknya. Aku tahu informasi Jaklingko itu dari mama sendiri sih, karena yang pernah menggunakan itu mama, jadi pengalamannya naik mikrotrans, terus untuk nyambungin ke Transjakarta. So far sih dia menyenangkan sih pakai mikrotrans, karena yang pertama gratis. Jadi dia juga selalu meng-encourage aku untuk coba deh kalau emang mau coba supaya bisa gratis gitu, coba aja pakai Jaklingko gitu. Mau tunggu apa lagi? Yuk pakai Jaklingko.